Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan informasikan kepada kalian pengguna mobil electric vehicle, baik yang akan menggunakan atau yang sudah memilikinya. Baik, mari kita simak berikut informasinya. Nah, ternyata bagi kalian yang punya mobil listrik itu pun harus memperlakukan sama persis dengan yang dimiliki oleh mobil konvensional. Jadi kalau kalian sebelumnya sudah biasa memelihara mobil konvensional, maka kalian harus tetap melakukan hal ini pada mobil listrik kalian dengan perlakuan yang sama. Yaitu apa? Yaitu memperlakukan baterai kalian, yaitu baterai kecil, baterai 12 volt. Oke, kalau mobil kalian tiap hari jalan atau sehari 2 hari jalan, pokoknya dalam seminggu jalan terus, nah, mesti keluar rumah, maka bisa dipastikan kalian udah safe, aman. Tapi kalau kalian lama tidak menggunakan mobil kalian lebih dari seminggu ya, bahkan sampai sebulan lebih, maka kalian harus melakukannya seperti mobil konvensional, yaitu sering-sering entah itu manasin atau ngecas ya. Karena apa teman-teman? Pada mobil EV itu ada 2 baterai. Baterai yang pertama itu tentunya baterai yang besar, yang kapasitasnya kalau mobil EV air EV seperti ini itu sekitar 115 volt. Kalau kisaran untuk mobil itu antara 100 sampai 350 volt ya. Nah, bahkan kalau mobil yang besar itu bisa 340. Untuk ini 115 volt, itu voltase yang besar. Sementara dibutuhkan untuk kelistrikan bodi dan keperluan apapun di mobil ini adalah tegangan 12 volt. Maka tegangan itu disuplai oleh aki kecil ya, yang bertegangan 12 volt untuk menyalakan wiper, untuk menyalakan power window, untuk menghidupi alarm, kemudian menghidupi sistem-sistem pada mobil itu, lampu, rating ya, apapun yang ada di fitur-fitur mobil itu, yang di dashboard kalian itu disuplai oleh baterai 12 volt. Maka wajib bagi kita untuk menjaga agar baterai 12 volt ini tetap pada kondisi prima. Kalau pada mobil konvensional, dia akan diputar oleh mesin ya. Saat mesin hidup, maka alternator akan berputar dan mengisi baterai itu. Tapi untuk mobil EV, dia sistemnya adalah tegangan yang besar dari baterai itu diturunkan, di step down dari DC ke DC, DC to DC. Dari yang 115 volt tadi diturunkan menjadi 12 atau 13-an volt ya, agar bisa ngecas ke aki 12 volt. Nah, dari situ maka tegangan aki akan terjaga saat digunakan untuk menghidupkan AC, menghidupkan power window, audio, wiper, apapun kelengkapan fitur di mobil kalian, maka dia akan terjaga. Nah, di saat dia berhenti, maka sistem pengecasan pun berhenti, sama seperti pada mobil konvensional. Untuk mobil konvensional itu saat pagi hari dipanaskan itu sudah cukup untuk menjaga baterai. Untuk mobil EV kalian, maka kalian perlu mengecas ya. Saat kalian di rumah kalian ngecas, maka otomatis baterai besar maupun baterai kecil itu akan tersuplai tegangan, sehingga dia akan berada pada kondisi full terbaiknya. Karena banyaknya fitur di mobil ini, maka baterai dalam kondisi mobil berhenti diam, dia tidak ada pengisian, tapi fitur-fitur kayak alarm, kemudian apalagi kalau kalian pasang dashcam, itu akan menyedot terus listrik ya, apalagi dashcam itu besar menyedotnya. Nah, kalau fitur-fitur yang lain kayak alarm dan lain-lain itu kecil, tapi dia akan nyedot terus. Nah, di saat dia terus nyedot, aki 12 volt ini sampai di bawah 12 volt,
maka dia tidak mampu untuk menstarter mobil ini ya. Jadi mobil ini untuk menghidupkan itu butuh aki 12 volt. Setelah dia start hidup, maka fungsi-fungsi dari mobil ini bisa di-on-kan, seperti baterai besar ya. Baterai besar untuk menjalankan motor listrik ini, itu baru dia bisa berfungsi. Ada switch saklar yang dihidupkan, semacam relay yang besar ya, yang dihidupkan oleh aki 12 volt ini. Nah, di saat dia di off kan, maka seluruh sistem listrikannya pun berhenti. Dan inilah teman-teman baterai 12 volt yang kita maksud ya. Nah, ini dia baterai yang kita maksud. Ini baterainya. Kemudian ini ada kutub negatif, kemudian ini kutub positif ya. Nah, ingat untuk aturan baterai, kalau pengen melepas itu dari negatifnya dulu. Karena apa? Kalau melepas dari positifnya dulu, nanti dikhawatirkan saat memutar pakai kunci kalian itu bisa nyenggol bodi, maka itu akan terjadi percikan bunga api dan akan bahaya. Maka lepaslah negatifnya. Nah, kalau mau masang sebaliknya ya, pasang dulu positifnya, karena saat masang positif kalau negatifnya belum terpasang itu aman, obeng kalian kunci-kunci kalian itu mau nyenggol bodi nggak masalah ya. Pasang positifnya, kemudian pasanglah negatifnya. Itu urutan kalau mau masang aki. Nah, ini informasi penting, dan ini pun sama bisa dilakukan sama mobil listrik maupun mobil konvensional. Jika kalian sampai meninggalkan mobil kalian sampai 1 atau 2 bulan atau entah berapa hari, kok sampai mobil kalian nggak bisa di starter karena tekor aki 12 voltnya, maka kalian bisa melakukan jumper ya, dengan membawa aki 12 volt ya. Kemudian aki itu dihubungkan ke aki ini, seperti ini caranya. Kita pakai Jimny sebagai donor akinya. Kutub negatif kita pasang, kutub positif kita pasang negatif di Jimny, kita pasang positif di Jimny. Langsung nyala lampunya. Langsung menyala mobilnya. Oke teman-teman, kalian bisa menjumpernya seperti cara tadi ya. Kalau sampai tekor, dan ini pasti bisa dipastikan pasti tekor kalau kalian meninggalkan mobil kalian di garasi kalian, mungkin ditinggal liburan ya sampai beberapa minggu atau bulan. Tapi ini tergantung pada fitur-fitur yang kalian pakai. Semakin banyak fitur, apalagi ada tambahan audio, ada tambahan dashcam ya, saya sampaikan tadi, wah itu akan cepet sekali kalau dashcam ya. Nanti beda-beda, ada yang mungkin 2 minggu habis, ada yang 3 minggu baru habis, nanti akan beda-beda tergantung fiturnya. Nah, kalau kalian tinggalkan, maka bisa dipastikan aki akan habis ya teman-teman, itu wajar. Nah, yang bisa kalian lakukan, kalau memang tidak dipakai, ya tetap rutin dicas ya. Kalau di mobil konvensional itu semacam ngangetin, semacam manasin mesin. Nah, kalau di mobil listrik dicas itu untuk menjaga agar tegangan baterai 12 volt senantiasa dalam kondisi prima, sehingga sistem kelistrikan yang ada di mobil kalian tetap stabil gitu ya. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua. Jangan lupa bahagia, ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.